Tuhan ini kalian. Bible sudah mengatakan, Yesus mengatakan dia utusan. Elohim Bapa itu adalah Tuhan. Fix. Datang suratnya Paulus, harus mati dia di kayu salib, bangkit supaya jadi Tuhan, Roma 14 nomor 9. Ini ngawur, ini ajaran apa ini kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya seorang mualafah ini adalah Hutinora. Jadi beliau berdebat sama pendeta, ditantangnya oleh pendeta membahas tentang pesundalan yang ada di sorga. Nah ini menjadi apa ya, polemik tersendiri di dalam kekristenan itu, karena banyak dari mereka bingung dengan ayat ini kan gitu ya. Ketika Tuhan memasukkan orang pemungut cukai ya, terus pesundal itu lebih dapat masuk surga duluan di dalam kekristenan itu. Nah ini menjadi polemik tersendiri di dalam kekristenan itu sendiri. Baik kawan muslimin, demikian videonya. Begini Ito Nora, tadi malam saya menyimak hasil diskusi Ito Nora dengan seorang tamu yang masuk di komalnya Mbak Huang, yaitu yang bernama Yance. Ya, yang bernama Yance. Lalu Ito Nora menanyakan terkait dengan Matius 21 ayat 31. Nah, di situ saya melihat penjelasan Ito Nora yang isinya atau muatannya, Ito Nora mengatakan bahwa kerajaan surga di dalam kekristenan itu adalah pesundal yang didahulukan. Nah, saya ingin mendapatkan informasi lengkap, kejelasannya seperti apa yang Ito pahami tentang Matius 21 ayat 31, supaya nanti ini bisa dipahami secara benar teologis dan secara pastoral, agar orang-orang Kristen yang mendengarkan penjelasan ini bisa paham maksud dari Matius 21 ayat 31. Karena saya lihat kemarin klien jadi kewalahan menjawab itu. Nah, maka daripada itu saya juga punya kewajiban untuk mengedukasi terkait dengan ayat itu gitu, Matius 21 ayat 31, atau mungkin juga agar Ito Nora juga butuh penjelasan terkait dengan ayat tersebut. Itu aja Ito Nora. Bernarasi aja tentang Matius 21:31 maksudnya apa, bernarasi aja pendeta. Itu. Nah, saya ingin tahu juga, sebelumnya saya tidak bisa menarasikan sebelum Ito Nora lebih jelas dulu menjelaskan apa yang Ito pahami tentang Matius 21 ayat 31 tersebut, supaya saya juga bisa memberikan penjelasan secara hermeneutik terkait dengan teologi kekristenan agar dipahami secara bersama, khususnya orang Kristen. Itu Nora. Sudah. Saya minta penjelasan dulu dari Ito Nora, diulangin kembali dari Matius 21 ayat 31. Oke, berarti waktunya ini nggak apa-apa ya? Oke, di-stopkan. Ya, karena di Abang Sitompul ada noise, jadi di mute aja. Ya. Oke, saya sekalian bernarasi di sini ya. Kenapa penjabaran saya seperti itu? Di sini, oke, mulai ya, Lemon. Di sini ya, sebenarnya Matius 21, kita baca dari 33, ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ini di sini menceritakan sebenarnya ada dua orang
yang sama-sama mempunyai kebun anggur, yang satu melakukan perintah ayahnya dan yang satu tidak. Tetapi saya menariknya di poin nomor 31. Kenapa poin 31? Ini dikatakannya di sini. Oh bukan, ini tentang perumpamaan tentang dua orang anak dari mulai 28. Poin dari 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Di sini Kristen kan selalu mengklaim, mengatakan bahwa perempuan-perempuan sundal itu bertobat. Saya katakan sama Pak Yance seperti ini. Dan mungkin saya akan bertanya nanti sama Ito begini. Ini tidak usah dijawab tapi menanggapi karena kita sistem masih waktu. Ada dua orang pelaku kejahatan berbuat dosa menurut agama. Satu wanita pembunuh, satu wanita penzina. Pelacur dikatakan. Nah, Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu. Saya di sini menarik konteks kata mendahului. Bukan konteks perempuan itu bertobat. Karena saya tahu Bapaknya Yesus itu adalah Tuhan yang sifatnya maha penerima ampun, maha penerima tobat. Sehingga Yesus selalu mengatakan, bertobatlah, bertobatlah. Berarti apa? Berarti Yesus tahu bahwa Tuhannya itu maha pengampun. Bahkan doa Bapa kami pun, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus tahu bahwa ketika manusia berbuat dosa, manusia berbuat salah, dia minta ampun kepada Tuhannya, dan dia bertobat, sesungguhnya Tuhan itu maha pengampun, karena itu adalah sifat Tuhan. Karena Tuhan tahu, ada iblis setan yang akan menggoda manusia. Nah, ketika manusia itu mengikuti bisikan setan, berbuat dosa, makanya sifat Tuhan itu salah satu adalah penerima taubat, maha pengampun. Tapi yang konteksnya di sini, yang menarik bagi saya, Yesus hanya mengatakan, sesungguhnya, ini katanya ya, sesungguhnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, kita tahu pemungut cukai itu seperti rentenir, dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Beda kalau di Islam. Kalau di Islam seperti ini, Bang. Kalau di Islam seperti ini ya, sebentar. Saya apa nih? Terus Kak Bunda, waktu udah habis? Enggak, udah habis ya? Udah, matikan, udahlah. Oh, sekarang diapakan dulu, diapakan sama Pak Pendeta. Siap. Oke, silakan. Siap. Kata pesundal bukan berarti Yesus mendahului atau mendahulukan para perempuan-perempuan pesundal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya di sana kata pesundal itu kita harus baca secara hermeneutik teks histori. Arti dari teks histori begini, kita teliti apa maksud si penulis saat dia menulis peristiwa itu. Nah, Matius 21 ayat 31, ini juga mudah-mudahan si Yance menonton supaya dia paham, itu merupakan teguran keras dari Tuhan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi yang menolak pelayanannya. Nah, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan dua perumpamaan. Pertama, yaitu dua anak, ya, dia pakai perumpamaan dengan dua anak. Nah, anak pertama, dia menolak perintahnya. Tetapi kemudian si anak yang menolak perintah itu, kemudian perhatikan di ayat 31 ini nih, perhatikan ayatnya 30. Ayat kuncinya itu, jadi dalam berhermeneutika teologi,
kalau kita baca mulai dari satu perikop, jangan lupa konteksnya. Karena konteks is the king. Kalau pembaca lepas dari konteks, maka nanti ayat-ayat itu bisa keluar konteks. Jadi konteks is the king, itu namanya hermeneutika. Jadi kunci dari semua ayat itu pasti ada namanya ayat kunci. Ayat kuncinya itu terdapat di ayat 30. Di frase terakhir yang berbunyi, tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah, anak pertama ini, penonton, anak pertama ini, dia memang menolak perintah itu, tetapi kemudian dia menyesal dan kembali bekerja. Dan anak yang satu lagi, dia setuju, tetapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya ada ayat juga yang berbunyi, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, 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 aku tidak akan mengenal engkau, kata Tuhan Yesus. Inilah dia anak yang kedua ini. Nah, yang kedua, latar belakang secara histori dan secara konteks, ini merupakan adanya pertanyaan jebakan, di mana Yesus baru saja memasuki bait suci di Yerusalem dan membersihkan bait Allah. Kalau kita baca dalam Matius 21 ayat 17, nah, dan menyembuhkan orang sakit. Kemudian para imam tidak setuju dengan sikap itu. Lalu waktu habis. Para imam dan ahli Taurat itu selalu Waktu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Ya, silakan. Waktu habis, Abanggo. Silakan Mbak Nora. Iya, sebenarnya saya tidak dapat poinnya ya. Poinnya di sini, apakah wanita pelacur itu merujuk itu hanya bahasa kiasan, atau betul-betul itu mengatakan perempuan yang pekerjaannya memang melacur? Karena begini ya, saya tunjukkan data ya. Oke. Nah, di sini kita memakai kalau TB1 ini dikatakan perempuan-perempuan sundal. Makanya sebenarnya saya pengen tahu, ini sundal ini seperti apa? Tapi kalau kita baca di AYT, ini pelacur. Makanya saya bilang, ini pelacur, perempuan sundal, ini maknanya apa gitu. Nah, ketika saya cari di KJV, kita juga tidak boleh melupakan KJV ya, Bapak Pendeta ya. Nah, KJV di sini mengatakan apa di sini? Prostitusi. Makanya saya bilang, kenapa ini, apa korelasinya kepada perempuan-perempuan pesundal? Apa korelasinya kepada perempuan pelacur yang harus diutamakan untuk masuk kerajaan surga duluan? Bagaimana perempuan pembunuh? Bagaimana perempuan yang durhaka kepada suaminya? Bagaimana perempuan yang menggunakan barang-barang terlarang? Atau bagaimana seorang ibu yang zolim kepada anak-anaknya, dia bertobat? Apakah harus menunggu antrian? Di sini sebenarnya perumpamaan tentang dua orang anak yang melakukan perintah dari bapaknya. Nyambung ketika di 31, sebenarnya tidak nyambung sebenarnya Pak Pendeta. Tidak nyambung ini perumpamaannya. Tapi kenapa langsung dikorelasikan kepada perempuan sundal? Beda kalau di dalam Islam. Apa dikatakan surat An-Nisa ayat 48? Surat An-Nisa ayat 48, semua dosa-dosa yang dikerjakan manusia, yang diperbuat manusia, ketika dia bertobat meminta ampun kepada Allah, Allah sesungguhnya maha penerima tobat. Kecuali dosa syirik. Tidak ada dibedakan. Tidak ada dikatakan perempuan pelacur berzina. Memang di dalam Al-Quran dikatakan apa? Janganlah engkau mendekati zina. Ketika dia melakukan zina, dia sudah berdosa, dia bertobat nasuha, meminta ampun kepada Allah, dia didahulukan. Gak ada dikatakan Al-Quran begitu. Semua dosa, kecuali dosa syirik. Nah, ini yang saya bingung, kenapa pemungut cukai, yang kita tahu pemungut cukai adalah rentenir, itu pemungut cukai itu apakah kiasan juga? Kalau perempuan sundal mengkiaskan yang bukan artinya pelacur, kalau begitu bagaimana dengan pemungut cukai? Apakah kiasan juga? Kita tahu pemungut cukai itu adalah rentenir. Dan perempuan sudah pelacur itu adalah perempuan-perempuan yang menjual dirinya.
Kenapa mereka didahulukan ketika mereka bertobat? Kenapa tidak dipukul rata? Karena hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Artinya apa? Allah, Tuhan berfirman kepada Musa, Waktu habis. kepada Nabi Isa, Bundaku. ya sebentar, sedikit lagi. Kepada Nabi Isa untuk menyembah kepada satu Tuhan. Nah, ini yang dilanggar. Kenapa ini yang didahulukan? Silakan Pak Pendeta. Saya sudah dapat. 5 menit aja, nggak apa-apa, 5 menit. Lemon, 5 menit, Ya. Lemon. Gak apa-apa Oke, ya, Pak Pendeta, 5 menit ya. Oke, siap Bapak Pendeta, Bunda Nora. Ini waktunya saya ulang 5 menit ya. Pakai Oke, terima mulai kasih, dari sekarang. terima kasih, moderator. Lanjut pendetaku, lanjut lanjut. Oke, lanjut jadi pendetaku. Ito Nora dia ingin tahu kenapa Tuhan Yesus mengambil satu contoh atau satu oknum dari seorang pelacur. Apa maknanya kira-kira begitu pertanyaan. Si penulis dan Tuhan Yesus memberikan informasi secara detail kepada kita dengan membuat perumpamaan atau mengambil perumpamaan dari dua tokoh atau dari dua pribadi yang sepertinya kelihatannya nggak masuk akal. Pertama, pemungut cukai, kedua, pesundal atau pelacur. Nah, dalam Matius 21 ayat 31, ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus mengambil pelacur di dalam perumpamaan tersebut? Jadi apa maknanya? Nah, makna pelacur atau makna pesundal dalam hukum orang Yahudi, dalam adat orang Yahudi pada saat perjanjian lama, itu merujuk pada merupakan seorang pendosa yang paling dipandang rendah dalam masyarakat orang Yahudi saat itu. Saya ulangin, seorang pendosa atau seorang pelacur, pesundal, di dalam hukumnya, dalam sosialnya orang Yahudi, itu merupakan seorang pendosa yang paling dipandang rendah. Makanya kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu orang Yahudi menjebak Tuhan Yesus dengan memberikan seorang pelacur yang kedapatan berzina. Itu maknanya. Jadi maknanya yang saya jelaskan tadi, di mana Yesus menggunakan istilah pelacur sebagai simbol kerendahan hati dan pertobatan yang sangat radikal. Itu yang pertama. Nah, apa konsepnya dalam kerajaan Allah? Apa konsep dalam kerajaan Allah? Penerimaan terhadap kerajaan Allah atau terhadap surga, khususnya dalam dunia kekristenan, Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang terbuang seperti pesundal, yang paling hina, yang tidak dianggap punya kasta dalam kehidupan sosialnya, Yesus mengambil contoh itu. Contoh sebagai pemungut cukai juga, ataupun seorang pelacur, layak juga masuk dalam kerajaan Allah walaupun kehidupannya kotor, walaupun dosanya merah seperti kermisi. Maka Yesus lebih mendahulukan mereka masuk dalam kerajaan Allah daripada para pemimpin agama yang casingnya seolah-olah taat terhadap hukum, tetapi dalamnya bobrok secara iman dan spiritual. Maka ini menyadarkan orang Kristen akan kenistaan kehidupan para pemuka agama, dan sungguh-sungguh mereka harus bertobat saat mendengar ajaran Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, ini merupakan kritik terhadap kemunafikan. Tidak seperti orang pesundal yang terbuka mereka berbuat dosa, tetapi mereka juga terbuka secara nyata untuk segera bertobat. Para pemimpin agama menolak ajaran Yohanes dan juga menolak ajaran Yesus, sementara para pelacur menerimanya. Pelacur dan pemungut cukai itu diibaratkan seperti anak sulung yang diutamakan, diprioritaskan dalam perumpamaan tersebut, ketimbang orang-orang yang seolah berbicara agama tetapi mereka hidupnya bobrok. Itu kritikannya. Lalu bagaimana dengan secara anugerah? Secara anugerah, kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, bukan hanya pemungut cukai, bukan punya hanya pesundal. Yesus tidak membenarkan dosa pelacuran. Kalau kita baca dalam Wahyu 19 ayat 21,
itu disitu jelas bahwa pelacur atau pesundal lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan neraka, ke dalam kebinasaan api belerang. Mereka lebih dahulu. Jadi Yesus tidak membenarkan dosa pelacuran, namun ia menunjukkan bahwa belas kasih Allah tidak terbatas walaupun perbuatannya kotor. Siapapun yang menyadari baik saya, siapapun dosanya, seperti apapun kehidupan perbuatannya, kalau dia berbalik kepada Allah dan bertobat, maka ia akan diampuni dan diterima. Jadi makna dari pertanyaan itu, Nora, kenapa Yesus mengambil pelacur, pemungut cukai dalam konteks pembicaraan kita dalam Matius 21 ayatnya di 26 sampai 31, yaitu jawabannya adalah bahwa seorang pesundal di dalam hukum sosial orang Yahudi, mereka dianggap hidupnya paling rendah. Itu Mbak Nora. Abangku. Oke. Saya izin dulu senyum ya. Kalau ketawa saya tidak boleh loh, nanti dibilang merendahkan. Jadi begini, itu ya, Pak Pendeta kita ya, yang terhormat. Pak Pendeta mengutip Perjanjian Lama, hukum Yahudi ya, hukum Yahudi yang berzina itu adalah manusia yang paling terendah. Kalau saya bertanya, kalau di dalam hukum Yahudi, orang yang berzina hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Bahkan kalau hukum Islam juga seperti itu. Kisos masih berlaku, mencuri potong tangan, hutang darah dibayar darah. Tapi Pak Pendetanya lupa. Ya, berzina hukumannya dirajam sampai mati. Oh, berzina itu adalah perbuatan yang sangat rendah. Makanya dikutip dari situ. Karena perbuatan perempuan penjina ini sangat rendah, jadi dia mendapatkan istimewa. Apa istimewanya? Didahulukan masuk kerajaan surga. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini sesamamu, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dari 10 hukum Taurat, semuanya penting Pak Pendeta. Kalau di Islam, satu yang kau kerjakan itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, masuk surga. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, masuk surga. Artinya apa poinnya? Poinnya begini Pak Pendeta, ya. Kenapa yang paling pertama jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Makanya saya katakan di surat An-Nisa ayat 48. Apa Allah berfirman? Dosa syirik tidak akan kuampuni, tetapi semua dosa yang kamu perbuat akan aku ampuni kalau kamu bertobat. Tetapi beda di Kristen. Karena berzina ini adalah dosa yang sangat fatal, ternyata dia mendapatkan keistimewaan. Maaf nih Pak Pendeta ya, maaf. Kalau keistimewaan dari Tuhan buat para pelacur, ketika dia melacurkan dirinya, dia bertobat, dia diistimewakan masuk surga, lebih baik melacur. Karena didahulukan. Berarti Pak Pendeta ini mengatakan begini, Nora, di zamannya orang Yahudi, pelacur ini sangatlah hina, sangatlah rendah. Makanya diambil konteksnya para pelacur. Berarti pelacur ini ketika dia menjual dirinya, dia bertobat, dia mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, duluan masuk surga. Tapi Pak Pendeta lupa. Apa dikatakan? Dosa seorang pelacur, perbuatan seorang pelacur, kalau kedapatan dia melacur, dia harus dihukum mati. Dia harus dihukum mati. Tetapi Pak Pendeta lupa di dalam Ulangan 21 mulai dari 18. Pak Pendeta, yang dihukum mati bukan seorang pelacur. Yang dihukum mati itu anak yang durhaka. Apa dikatakan poinnya di sini? Dan harus berkata kepada para tua-tua katanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati.
Dosa seorang anak yang durhaka dengan dosa seorang pelacur sama-sama hukumannya adalah hukuman dilempar, dirajam sampai mati. Apa bedanya? Pelacur dirajam sampai mati. Anak yang durhaka dirajam sampai mati. Kenapa Tuhan Anda jadi rasis? Kenapa mengistimewakan seorang pelacur? Kalau seorang anak yang durhaka saja, ketika dia durhaka kepada orang tuanya, apa katanya kepada tua-tua? Harus dibawa di depan orang tuanya, di depan rumahnya, dan dirajam, dilempar sampai mati. Seorang pelacur dirajam juga sampai mati. Apa bedanya hukuman ini, Pak Pendeta? Makanya saya bilang, kenapa keistimewaan ini hanya diberikan kepada seorang pelacur? Yang kalau memang perbuatannya sangat rendah, sangat hina, sangat menjijikkan, diambil poinnya ketika kamu berdosa, kau akan didahulukan. Berarti ada keistimewaan di sini. Bagaimana para pembunuh? Bukankah juga nyawa dibayar nyawa? Bagaimana anak-anak yang durhaka? Bukankah hukumannya juga dirajam sampai mati? Nggak adil dong, Pak Pendeta. Nggak adil dong. Nggak boleh begitu. Tuhan tidak boleh rasis. Tuhan harus adil kepada umat muslim. Semua dosa akan kuampuni ketika kau bertobat. Tetapi satu dosa yang tidak akan kuampuni, yaitu apa? Kamu menyekutukan Allah. Fix adil bagi kami. Walaupun kamu beragama Islam, ketika kamu sudah melakukan perbuatan syirik, kamu melakukan perbuatan musyrik, walaupun kamu beragama Islam, sesungguhnya dosamu tidak akan pernah diampuni lagi. Itu adil, Pak Pendeta. Jangan memilih. Bunda Nora. Silakan, Pak Pendeta. Kenapa diistimewakan seorang pelacur? Silakan. Seru banget nih sama Mbak Itok Nora ini. Memang sama-sama Persibulga ini memang keras-keras ya. Saya Persibulga juga saya tuh. Oke. Jadi pertanyaan Itok Nora, dia menitik beratkan atau mempoinkan kenapa sih Tuhan Yesus mengistimewakan pelacur di dalam perumpamaan tersebut. Menarik. Atau sepertinya seolah-olah Yesus menginstruksikan agar wanita-wanita jadi pelacur deh. Nanti bertemu begitu kira-kira kan? Bukan begitu. Oke. Jadi Yesus mengistimewakan pelacur, lalu dia mengutip perumpamaan itu dengan memakai dua pekerjaan atau katakanlah perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang terkesan tidak boleh direkomendasikan. Pertama, Yesus memakai pelacur itu, lalu seolah-olah kita pemikiran kok diistimewakan sih dalam Matius 21:31. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sangat meninggikan pertobatan. Ya, sangat meninggikan pertobatan dan ketulusan hati di atas status sosial maupun kesalehan lahiriah. Kita tahu bersama bahwa perbuatan zina itu sangat tidak direkomendasikan dalam hukum apapun, baik hukum agama maupun hukum negara. Jadi melalui pertanyaan tadi Mbak Nora, kenapa Yesus sangat meninggikan seorang pelacur? Yesus sangat meninggikan pertobatan dari seorang pelacur. Pertobatan sejati dari seorang pelacur yaitu melambangkan orang-orang berdosa yang menyadari kesalahannya, berbalik dari jalannya, menerima tawaran kasih karunia Allah. Jadi kembali poinnya saya bicarakan kembali kepada Itok Nora, ini merupakan sebuah perbandingan antara para imam yang notabene mereka merupakan seorang petugas atau pengurus agama yang mempelajari hukum tentang agama. Yesus sengaja membandingkan pemuka agama ini dengan pelacur. Kalau saya pribadi, Mbak Nora, Mbak Nora membandingkan dosa saya dengan pelacur, saya malu. Misalkan saya, pendeta Sitompul, kamu lebih rendah dari seorang pelacur. Ini merupakan kritikan keras terhadap pemuka agama.
Jadi ada perbandingan di sini antara seorang pelacur dengan pemuka agama. Itu poinnya, Mbak. Itu Nora. Jadi ini merupakan sebuah teguran keras kepada para pemuka agama, siapapun mereka. Itu Nora ya, itu jawabannya. Jadi Yesus sangat meninggikan seorang pesundal ketimbang seorang pemuka agama. Yang pertama. Yang kedua, Yesus sengaja memakai pesundal untuk membuat perbandingan kepada pemuka agama. Itu Mbak Nora jawabannya. Silakan. Waktu masih banyak, abangku gimana? Mau dilempar ke Bunda Nora atau gimana? Jadi itu jawabannya. Siap. Berarti waktunya berlebih ya, ke Bunda Nora ya. Berarti ada untuk Bunda Nora 7 menit. Nggak apa-apa, saya tidak mau korupsi juga. Oke, siap. Gini ya, untuk pemuka agama, kalau yang namanya berzina itu bukan untuk pemuka agama saja, tetapi untuk semua manusia. Jangan untuk pemuka agama saja, karena setan iblis tidak pernah memilih manusia-manusia untuk disesatkan. Ya, setan tidak pernah memilih begitu untuk semuanya. Cuman katanya kenapa Yesus memilih? Karena tingkat pertobatannya. Pak Pendeta, yang namanya berbuat dosa itu tidak pernah dikatakan dosa berzina. Itu kalau tingkatannya itu paling tinggi, mencuri tingkatannya paling rendah, membunuh tingkatannya sekian. Apa di dalam hukum Taurat? Makanya 10 hukum Taurat itu coba ditelaah baik-baik. Urutannya apa dikatakannya? 1, jangan ada padamu ilah lain. 2, jangan membuat bagimu patung. 3, jangan menyebut nama Tuhanmu. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya apa? Tetap peribatannya kepada Tuhan. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Jangan membunuh. Baru yang ketujuh, jangan berzina. Kalau dosa yang paling sangat rendah adalah jangan berzina, kenapa nggak ditempatkan dia ke hukum yang kelima? Kenapa harus hormatilah ayah dan ibumu? Makanya saya buka di dalam Ulangan 21 nomor 18. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya dirajam sampai mati. Karena apa? Karena Tuhan itu, Allah itu mengajarkan pentingnya kamu menghormati ayah dan ibumu. Kepada siapa kita dititipkan? Kepada ayah dan ibu. Bukan kepada orang lain. Kita dilahirkan oleh ayah dan ibu. Makanya pentingnya menghormati ayah dan ibumu. Setelah apa? Setelah jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau di dalam Islam, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan artinya apa? Jangan kamu mengucapkan menyebut nama Allah itu di dalam tempat-tempat yang kotor, seperti WC. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? Ingatlah, ada suatu saat kamu akan berkumpul satu umatnya Allah, satu umatnya Nabi itu akan menyembah kepada Allah. Yaitu kalau kami umat Muslim hari Jumat, kan begitu. Yang kelima hormatilah ayah dan ibumu. Itu yang diutamakan abang untuk manusia. Hormati ayah dan ibumu. Di dalam Ulangan 21 apa dikatakan? Anak-anak yang degil, anak-anak yang durhaka akan dirajam sampai mati. Jangan membunuh. Baru jangan berzina. Kenapa Tuhan Anda memilih? Ini dari mana? Di mana datanya? Kalau Tuhan itu mengatakan jangan perbuatan perzinahan itu adalah dosa yang paling tingkat tinggi. Kalau yang paling tingkat tinggi, hapus yang nomor 1, jangan ada padamu ilah lain. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, Tuhan Allah itu Esa. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah itu Tuhan yang Esa. Hukum yang paling utama. Kepada Musa juga, Musa mengatakan Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kenapa nggak jangan berzinahnya paling utama? Kalau itu memang katanya dosa yang paling sangat rendah, yang paling sangat jijik, yang paling sangat parah, dan itu yang akan diampuni ketika dia bertobat. Tapi buktinya yang pertama jangan ada padamu ilah lain. Artinya apa tuh Pak Pendeta? Artinya begini Pak Pendeta, ya maaf.
mantan jemaat memberikan pelajaran sedikit. Jangan ada padamu ilah lain, artinya Tuhan tidak ingin disekutukan. Tuhan tidak ingin diduakan. Jangan berzina, jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu, jangan menginginkan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini sesamamu. Itu artinya dosa-dosa itu ketika kamu lakukan, kamu akan diampuni kalau kamu bertobat. Nggak ada tingkatannya apa pendeta? Berzina itu lebih tinggi ya dosanya ya. Kalau kamu bertobat saya ampuni ya. Terus bagaimana orang yang membunuh? Dia tidak berzina. Kenapa nggak didahulukan juga? Bagaimana anak-anak yang patuh kepada orang tuanya? Dia patuh kepada orang tuanya, tidak pernah durhaka, terus dia mati muda? Apakah juga tetap seorang pesundal yang bertobat diduluankan? Ini logika Pak Pendeta. Ada anak yang 15 tahun, dia sudah balik, dia sayang, dia taat kepada orang tuanya, dia beribadah, dia taat kepada perintah Tuhannya, terus dia metong. Apakah tetap para pesundal yang didahulukan? Kalau memang katanya dia juga akan masuk surga didahulukan, tunjukkan satu ayat sama saya. Waktu habis. Karena Matius 21:31 hanya perempuan pesundal yang bertobat yang didahulukan. Silakan Pak Pendeta. Berat ini. Oke, lanjut Pendeta. Teman-teman di posting ulang, jangan lupa follow akun saya ya. Itu kalau bisa itu haus, itu kopi-kopi haus. Lanjut Pendeta. Oke. Jadi ini Mbak Nora mengambil poin bicara tentang zina. Berarti kita berbicara tentang hukum zina. Kemudian saya akan coba memberikan pemahaman kepada kita kenapa Yesus memakai pelacur di dalam masalah ini. Zina merupakan sebuah perbuatan yang tidak direkomendasikan. Saya ulangin, dalam hukum agama maupun dalam hukum negara. Dalam konsep kekristenan, kalau kita membaca dalam Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi, bagi konsep kekristenan, Yesus mengambil pesundal yang kedapatan sedang berbuat zina. Lalu kita kembali kepada hukum perjanjian lama dalam hukum Taurat. Apabila seseorang kedapatan berbuat zina, maka ia akan dirajam dengan hukuman dilempar dengan batu sampai mati. Jadi, ketika seseorang berbuat zina, lalu kalau kita baca dalam Matius 19 ayat 19, ketika Yesus dijebak oleh orang Farisi dengan membawa seorang pelacur yang kedapatan berbuat zina, harusnya memang dia harus dirajam sampai mati. Dan Yesus menerima pertobatan seorang perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata zina di sini, ini bukan kata kecuali. Ini bukan kata kecuali. Jadi dalam konsep kekristenan, kembali saya utarakan, tidak ada kata cerai di dalam pernikahan orang Kristen. Sekalipun kedapatan berzina, Pak Pen, istri saya berzina 10 kali, nggak ada bisa diceraikan, Pak. Dengan kata zina, harusnya perempuan itu dilempari dengan batu sampai mati. Jadi apabila ia menceraikan istrinya karena zina, berarti dia melanggar hukum 10 dekalog, telah membunuh. Berarti kamu menceraikan istrimu karena zina, berarti kamu membunuh dia dengan batu sampai mati. Berarti kamu membunuh dia secara fisik melalui hukum Taurat ke-10 hukum dekalog. Jadi nggak ada kami. Makanya Yesus memakai pesundal itu dengan mengkonsepkan hukum zina itu. Karena zina itu adalah perbuatan sangat amoral yang tidak sangat direkomendasikan. Jadi Mbak Nora, kami orang Kristen, zina itu tidak direkomendasi. Tetapi zina itu
bukan pula Yesus menomorsatukan mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bukan itu maksudnya. Itu hanya asumsi kita. Karena kita bicara konteks itu. Kalau kita berbicara tentang konteks yang lain, di ayat yang lain, banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus lebih mendahulukan seorang penjahat penyamun. Ketika Yesus disalib, kita tahu bersama, hari ini bersama-sama engkau dengan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah dia seorang pelacur? Tidak. Dia seorang penyamun. Jadi kalau kita berbicara dengan data yang lain, kenapa Yesus mengutamakan seorang pelacur? Enggak juga kok. Ayat yang lain, pasal yang lain lagi ceritanya. Yesus itu yang pertama sekali masuk dalam Firdaus bukan seorang pelacur, tetapi seorang penyamun. Jadi kalau kita bicara konteks, kembali pada konteks, stay of konteks, supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi kalau Mbak Nora bertanya, di mana datanya seorang pelacur lebih dahulu masuk dalam kerajaan Allah? Enggak ada kok datanya. Datanya yang ada malah pertama sekali yang dibawa Yesus ke Firdaus, yaitu seorang penyamun, bukan seorang pelacur. Itu Mbak Nora. Masih ada ini pendeta. 30 detik lagi gimana? Mau di... Ya, jadi saya tambahin sedikit ya. Kami orang Kristen tidak ada namanya perceraian. Walaupun kedapatan berzina 10 kali, 1000 kali pun istrimu kedapatan berzina, kau tidak boleh menceraikan dia. Pikul salibmu, sangkal dirimu. Pak Pen, suamiku selingkuh, saya ceraikan ya? Nggak bisa. Kecuali zina, artinya kau rajamlah suamimu, kau rajamlah istrimu sampai mati, baru kau boleh menceraikan dia. Artinya sudah mati dia, sudah selesai. Una Nora. Oke. Ini Pak Pendeta membawa ketika ada perempuan penjina kedapatan berzina kepada Yesus dan Yesus tidak melemparnya dengan batu. Bahkan Yesus mengatakan, kalau siapa yang tidak berdosa, dialah yang melempar. Betul ya Pak Pendeta ya? Tolong, makanya saya bilang, kalau ada kitabnya Yahudi sudah diambil Kristen, dipelajari dong. Jangan dicantumkan saja di Bible kalian, pas giliran kepepet, baru kalian cari datanya. Kenapa dia tidak dirajam? Kenapa perempuan penjina itu dilepas? Coba Pak Pendeta buka di dalam Ulangan 17. Sebentar ya. Ulangan 17 nomor 7. Apa dikatakan di situ? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kita mulai dari nomor 6. Atas keterangan, oh nih dari 5. Kalau dari pertama kepanjangan. Sebentar ya. Apabila hal itu diberitakan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksa baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Artinya apa Pak Pendeta? Perempuan yang dibawa oleh mereka di depan Yesus, apakah ikut laki-lakinya? Tidak. Bagaimana mungkin mau hukum rajam berlaku? Kalau hanya perempuannya saja yang dibawa, emangnya perempuan itu bisa berzina sendiri? Namanya berzina, harus juga dibawa laki-lakinya. Dan harus ada setidaknya minimal 2 saksi. Kalau 1 saksi saja, apa dikatakan di sini ayat 6-nya? Tidak akan berlaku hukuman mati. Minimal 2 saksi, maksimal 3 saksi. Perempuan yang dibawa di hadapan Yesus, siapa yang mengatakan mereka melihat dia berzina? Kalau memang perempuan itu kedapatan berzina, mana si laki-lakinya? Makanya tidak dirajam. Orang dua-duanya yang ngewe enak-enak kok cuma 1 perempuan yang mau dirajam? Dua-duanya dong. Laki-lakinya juga sudah ngewe sama perempuan, laki-lakinya dilepaskan, perempuannya dibawa baru dibilang ini, Yesus lihatlah, kami sudah mendapati perempuan
ini berzina, mendapati perempuan ini berzina. Dengan siapa perempuan ini berzina? Oh, nggak tahu. Soalnya dia cuma sendiri. Kan gila. Makanya tidak dirajam, Pak Pendeta. Makanya saya bilang, hayolah, jangan kalian sudah ambil kitabnya Yahudi, hukum-hukumnya Yahudi, kalian tempelkan di Bible kalian, tetapi tidak dipelajari. Begitu besarnya kasih Yesus kepada perempuan zina Nora, makanya tidak dirajam. Pret, bukannya tidak dirajam. Menurut hukum Yahudi, perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina harus dibawa di depan rakyat, dan harus ada 2 saksi minimal. Kalau 1 saksi bagaimana? Baca datanya Ulangan 17 nomor 6 sampai 7, tidak bisa dihukum mati. Tapi kalau ada 2 saksi yang membenarkan, orang yang merajam pertama itu haruslah 2 saksi itu, baru diikuti rakyatnya. Baca baik-baik, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ini jangan hanya diketekin, datang ke mimbar gereja, berkhotbah, tetapi tidak memberitahukan hukum-hukumnya. Seolah-olah Yesus itu maha pengasih, maha pengampun, tidak merajam karena dia mengasihi pelacur. Salah, Pak Pendeta. Karena si laki-laki dari si perempuan yang berzina itu sama sekali tidak dibawa oleh rakyat itu pada waktu itu. Makanya tidak dirajam. Sekali lagi, kenapa Tuhan Anda narsis? Maaf. Kalau memang tingkat perzinahan paling tinggi dosanya, dan ketika dia bertobat, dia didahulukan, Pak Pendeta. Pak Pendeta, Anda membawa seorang penyamun yang di kiri kanannya Yesus. Hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Bullshit. Kenapa? Hari ini juga engkau akan bersamaku. Ketika Yesus metong, ketika yang kiri dan kanan metong, kemana Yesus? 3 hari dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia mengabarkan Injil ke neraka. Setelah itu 40 hari dia bergentayangan di bumi. Bahkan dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia memakan ikan goreng. 40 tambah 3 hari, 43 hari. Aturannya dia harus ngomong dong. Kalau memang dia Tuhan yang Maha Kuasa, sebentar sedikit lagi. Harusnya dia bilang gini, 43 hari lagi kau akan bersamaku di Taman Firdaus. Itu baru keren. Jangan bilang hari ini. Nanti ditagih loh. Silakan Pak Pendeta. Kan haus. Gas terus Pendeta. Silakan Pendeta, haus ini teman-teman, haus. Oke. Jadi Mbak Nora di sini membawa dari Ulangan 17 ayat 6 dan 7. Atas keterangan 2 dan 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi sajalah jangan ia dihukum mati. Jadi dengan mengutip data ini, Mbak Nora Ito Nora kemudian mengaitkan data ini kepada diskusi kita dengan mengatakan bahwa Yesus tidaklah melakukan tindakan hukum rajam kepada perempuan karena tidak ada saksi. Kira-kira begitu ya, karena di sana tidak ada laki-lakinya. Jadi coba kita baca perikop dari Ulangan 17 itu berbicara hukuman mati untuk penyembahan berhala. Jadi bukan hukuman mati untuk pembuat zina. Jadi antara konteks dengan Ulangan 17 dengan hasil pembicaraan kita di dalam Matius 21, itu konteks datanya berbeda. Ulangan 17 itu hukuman mati untuk penyembahan berhala. Ya, berbeda datanya. Lalu kita kaitkan ini kepada tadi diskusi kita itu. Loh, kenapa Yesus tidak merajam si perempuan itu? Karena nggak ada laki-lakinya, kan begitu. Kira-kira kita punya argumentasi. Nah, tapi jangan salah, itu Nora. Berdasarkan kalaupun kita memaksakan data dari Ulangan 17 ayat 6 dan 7, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Pertanyaannya, apakah para imam itu yang berkumpul di sana, bukankah mereka melebihi 2-3 orang sebagai saksi? Ya, melebihi dong. Karena yang menangkap, yang menyaksikan untuk si perempuan ini berbuat zina, itu disaksikan, atau mungkin kata saya kedapatan, ini kata kedapatan ya, kedapatan berbuat zina, berarti
para imam ini mereka sengaja mencari orang-orang seperti ini dan kedapatan berbuat zina. Artinya, kalau Mbak Nora mengatakan, makanya Yesus tidak melakukan perbuatan untuk menghukum rajam karena tidak ada saksinya. Salah Mbak Nora. Jelas sudah memenuhi hukum Taurat. Karena saksinya sudah melebihi 2-3 orang, yaitu para imam dan para penatua-penatua di sana. Itu butuh banyak mereka loh, bukan cuma 1-2. Sudah melebihi 2-3 orang. Kalau kita baca Ulangan 17 ayat 6, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi bukan harusnya berbicara saksi laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi saksi yang menyaksikan perbuatan si perempuan ini, sudahkah dia memenuhi hukum standar dari hukum Taurat itu? Yes. Apa bunyinya? 2-3 orang toh? Yes. Sudah memenuhi. Tetapi apakah Yesus melakukan perbuatan itu? Tidak. Karena dia yang punya hukum. Bukan manusia yang punya hukum. Bukan para imam yang punya hukum. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, jelas kalau kita baca dalam seluruh pasal Injil, mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak mengakui dia sebagai Mesias. Karena orang Farisi, para imam, mereka membutuhkan Mesias bukan seperti Yesus. Mereka membutuhkan Mesias seperti Raja Daud, yang punya kerajaan, yang punya jubah kebesaran, yang punya tahta. Sehingga mereka sangat tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Makanya mereka tidak mengakui bahwa Yesuslah yang punya hukum. Jadi terkait dengan argumentasi Mbak Nora yang mengatakan makanya Yesus tidak melakukan hukum rajam kepada si perempuan yang berbuat zina karena tidak memenuhi hukum standar hukum Taurat, itu salah. Salahnya di mana? Yang pertama, data dari Ulangan 17, poinnya itu berbicara hukuman mati untuk penyembahan berhala, bukan untuk pembuat zina. Tetapi walaupun kita pakai data ini, tetap sudah terpenuhi hukumnya. Karena keterangan atas 2-3 orang saksi sudah bisa dilakukan hukum rajam, baik kepada si perbuat zina, baik kepada penyembahan berhala. Itu Mbak Nora, silakan. Oke, siap. Waktu habis. Masih ada 11 detik lagi, nggak apalah. Lanjut, Bunda Nora. Penyembah berhala, kalau dikaitkan lagi di perjanjian lama, itu dikatakan adalah juga seperti orang yang perbuatan zina. Penyembah-penyembah berhala. Coba nanti kalau baca Yeskiel 23, ya, kalau kita katakan mereka bersundal pada masa mudanya, bersundal itu apa? Kalau kita tanya nanti sama pendeta, apa jawabannya? Bersundal itu, Nora, bukan melakukan perbuatan wik-wik. Bersundal di Yeskiel 23 katanya itu adalah perbuatan penyembahan berhala. Saya bawa Ulangan 17, oh Nora, itu untuk penyembah berhala. Tetapi kenapa nanti kalau kita kaji, sundal di dalam Yeskiel 23 itu artinya penyembahan berhala, bukan sundal wik-wik. Jadi ini sebenarnya Kristen saya bingung. Yeskiel 23 mempelajari tentang persundalaan, ya kan? Tapi itu dikatakan penyembahan berhala. Tapi kalau saya mengaitkan di dalam Ulangan 17 tentang penyembahan berhala, oh itu Nora, itu bukan artinya berzina, bersundal. Suka-suka kalian memang. Kenapa saya kutip di sini? Karena di sini dikatakan hukuman untuk penyembah berhala. Penyembah berhala itu arti kiasan yang lainnya apa, Nora? Pak Pendeta, bersundal katanya. Makanya saya bilang lucu. Yeskiel 23 itu artinya apa? Oh, itu artinya penyembahan berhala, bukan berartinya wik-wik, walaupun di sana dikatakan susunya dijamah-jamah. Itu Ohola dan Oholiba, sebuah kota yang dimana mereka melakukan penyembahan berhala, bukan artinya mereka bersundal, Nora. Itu yang dijelaskan Pak Pendeta, pernah saya diskusi. Nah, giliran di dalam Ulangan 17, penyembahan berhala, mereka dirajam sampai mati. Oh, itu bukan konteksnya berzina, Nora. Makanya saya bilang, suka-suka kalian menafsirkan Bibel kalian. Giliran kami tampol seperti itu, mengikuti narasi-narasi dari pendeta-pendeta yang lain, bertabrakan juga. Apa Pendeta? Saya bingung jadinya. Coba kalau buka Yeskiel 23.
Kenapa di situ ada kata persundalan? Apakah wik-wik? Pasti dibilang, Ohola dan Oholiba itu adalah nama kota. Mereka bukan bersundal, artinya wik-wik Nora. Nah, tapi yang saya poinkan yang pada waktu Pak Pendeta ngambil yang di hadapan Yesus, saya bukan bilang saksi, Pak Pendeta. Pak Pendeta mengatakan saksinya sudah banyak, Nora. Para imam-imam besar. Pak Pendeta yang namanya berzina emang undang-undang orang ya? Emangnya itu pelacur-pelacur yang di luar sana, yang dibeli sama laki-laki, emangnya dia ngundang-undang orang? Hei, sini saya mau berzina. Lucu Pak Pendeta, ada saksinya. Itu bukan saksi. Mereka hanya ngikut nimbrung. Menanti keputusan dari para imam-imam juga. Tetapi diserahkan kepada Yesus. Mereka gak saksi Pak Pendeta. Gimana sih Pak Pendeta? Orang yang melakukan pembunuhan pada waktu ada rekonstruksi, apakah berarti yang di antara rekonstruksi itu semua adalah saksi? Tidak Pak Pendeta. Cobalah Pak Pendeta berpikir tadi. Udah ada saksinya, udah terpenuhi lebih dari 2, bahkan banyak. Yang banyak itu ikut nimbrong, pengen tahu, enak kali nih merajam orang yang berzina, tetapi mereka lupa. Masa penjinanya cuma perempuan doang? Yang namanya berzina tuh Pak Pendeta harus ada lawan jinanya. Bukan si perempuan sendiri. Kalau kayak begitu itu namanya masturbasi. Si perempuannya ngocok sendiri. Gitu loh Pak Pen. Namanya juga kedapatan berzina. Perempuan itu diarak. Kami mendapati dia berzina. Siapa yang ngomong itu? Siapa saksinya? Ada yang mengaku dia sebagai saksi. Di dalam cerita itu, gak ada satupun Pak Pendeta. Mereka tiba-tiba mengarak si perempuan itu. Terus mau dihukum, dia dirajam sampai mati. Bagaimana mau dirajam kalau laki-lakinya tidak ada? Pertanyaannya jadi begini Pak Pendeta. Ini perempuan kalian bawa ke sini, dia berzina sama siapa? Sama babi kah, kerbau kah, atau sama manusia? Kan begitu pertanyaannya. Kalau hanya perempuan yang mau dihukum saja tidak adil lah. Contoh, maaf ya, Pak Pendeta berzina dengan perempuan lain. Perempuan yang dibawa Pak Pendeta tiba enak pulang ke rumah. Duduk merokok. Palingan kau yang mati dirajam. Enak kali kalau kayak begitu. Makanya saya bilang, konteksnya di sini, ya, kenapa perempuan itu tidak dirajam? Karena nggak ada laki-lakinya, nggak ada kawan jinanya. Kalau nggak ada kawan jinanya, ngapain dia dirajam? Bisa saja perempuan itu ngomong, maaf para imam, saya tidak berzina, saya baru mengocok, saya masturbasi. Bisa juga kayak gitu. Waktu habis. Gitu loh Pak Pen. Sekarang poinnya, pertanyaan saya ini paling apa? Kenapa perzinahan yang diutamakan pertobatannya untuk masuk surga? Silakan. Berat banget kayaknya. Kenapa? Kenapa tadi? Iya, kenapa perbuatan zina yang paling diutamakan masuk surga ketika dia bertobat? Kenapa dosa-dosa lain tidak? Oke, jadi pertanyaan Mbak Nora, kenapa perbuatan zina yang diutamakan? Jadi kalau pertanyaan Mbak Nora seperti itu, tidak ada data dalam Alkitab bahwa Yesus lebih mendahulukan para pezina, ataupun tidak ada tertulis dalam kitab suci orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu bahwa pelacur lebih didahulukan masuk surga. Tadi sudah saya ulangin, data dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, bahwa penyamunlah yang lebih dahulu tercatat masuk ke dalam Firdaus. Kemudian kalau kita baca dalam Yeskiel ini tadi yang dibawa data oleh Itonora, jadi dalam teologi membaca Alkitab itu kita harus pahami secara hermeneutik. Jadi dalam Yeskiel 23 harus kita pahami itu Nora. Di sana ada namanya kiasan, metafora, ada literal, ada juga teks berbentuk puisi, ada juga teks berbentuk satir. Jadi dalam kitab suci ini tidak serta-merta semua yang tertulis dalam Alkitab ini kita baca secara literal. Ada literal, ada metafora, ada satir, ada puisi. Harus kita pahami itu. Jadi kalau teks yang berbau puisi lalu kita tafsir itu literal,
itu nanti akan amburadul. Kemudian teks yang bermuatan dengan literal, itu kita tafsir metafora, itu nanti amburadul. Nah, di dalam Yehezkiel 23, kakak beradik antara Ohola dan Oholiba, ya. Lalu di sana ada istilah bersundal, itu bukan literal. Itu sebuah metafora. Ya, pahami itu Nora. Mana metafora, mana literal. Pahami, itu sebuah metafora, gaya bahasa yang dipakai oleh si penulis yang melambangkan ketidaksetiaan rohani atau penyembahan berhala. Jadi bukan artinya seperti pemahaman kita yang ukuran otak kita ini, bahwa kata bersundal di sana berbau fisik. Ya, jangan sedikit-dikit kalau kita berbicara sundal, bicara fisik. Si penulis sedang memberikan informasi di dalam kitab Yehezkiel 23 melalui dua kisah kakak beradik Ohola dan Oholiba. Itu adalah sebuah metafora atau kiasan yang diberikan informasi kepada si pembaca, melambangkan ketidaksetiaan rohani atau penyembahan berhala, di mana umat Israel digambarkan sebagai dua perempuan bersaudara. Ohola, yaitu mewakili Samaria, yang merujuk kepada kerajaan utara. Kemudian Oholiba itu mewakili Yerusalem, yang merujuk kepada kerajaan selatan. Ya, biar paham. Jadi jangan sedikit-dikit kita punya otak ini dikit-dikit fisik gitu loh. Sundal fisik, sundal fisik. Yo, baca Alkitab itu, pahami mana literal, mana kiasan, mana metafora. Ya. Nah, arti bersundal secara teologi di dalam kitab Yeremia yang kita baca ini dalam pasal 23 ini, itu merupakan hubungan antara Allah dengan umat Israel yang sering diumpamakan seperti pernikahan, di mana Allah adalah suami dan umat Israel adalah istrinya. Oleh karena itu bersundal bisa juga disinonimkan dengan berzina, berarti umat Tuhan meninggalkan Allah yang sejati. Kemudian mereka beralih menyembah berhala, dewa-dewa bangsa lain, dan bergantung kepada kekuatan politik mereka sendiri, seperti Mesir dan kerajaan Asyur. Nah, Yehezkiel 23, figur Ohola dan Oholiba, kedua oknum ini dalam kisah tragis kedua bersaudara ini dalam Yehezkiel 23 itu merangkum sejarah penyimpangan umat Israel, di mana Ohola yang merujuk kepada Samaria melihat hukuman adiknya. Mereka terlalu berani kepada bangsa Asyur dan mengadopsi praktik penyembahan berhala mereka yang kejam. Akibatnya apa? Samaria dihancurkan oleh Asyur. Berbicara tentang Oholiba yang merujuk kepada Yerusalem, di mana mereka tidak bertobat, tapi justru lebih bejat dengan bersundal bersama orang Asyur dan Waktu Babel. habis, pendeta. Ya, silakan. Saya tunjukkan datanya ya. Oke. Lagi-lagi Itoku ini suka kali mengarang bebas, lepas, hebat, ya kan? Mereka bersundal, Nora, ini bukan artinya sundal fisik, Nora. Kita baca di sini ya. Pada waktu muda, mereka tinggal di Mesir, di sana mereka kehilangan keperawanannya, lalu mereka menjadi pelacur. Pak Pendeta ingat, pelacur. Makanya Bible itu jangan direvisi dong. Kalau direvisi bahaya nih. Saya bukakan lagi di FIB. Mereka berzina di Mesir pada masa mudanya mereka, dan di sana mereka kehilangan keperawanan mereka. Perawan loh ini. Apakah ini metafora, metafisik atau meta apa nih? Ini akibat kalau menyembah alfa dan omega. Kalau omeganya ditambah ke otak jadi pintar, ini enggak. Bukan omeganya ditambah menjadi pintar, menjadi gabrol, Pak Pendetaku.
Keperawanannya ini keperawanan. Makanya tolong dong, jangan direvisi Bibelnya biar jangan akhirnya ketampol. Nih, saya buka lagi nih ya. Saya buka, katanya dibilang apa? Nora, para penyamun itu yang duluan masuk surga, Nora. Pak Pendeta, Yohanes 3, kita buka. Yohanes 3. Pak Pendeta, ini sudah berapa tahun sih berkhotbah kepada jemaatnya? Tolong gantikan dengan saya saja biar saya berkhotbah dengan dia ya Pak Pendeta ya. Dengan jemaat Pak Pendeta. Tenang aja, perpuluhannya nanti kita bagi dua. Yohanes 3, nomor 13. Apa dikatakan? Nih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saya ulangi Pak Pendeta, dibuka telinganya baik-baik. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Artinya apa? Apakah boleh saya mengatakan Pak Pendeta ini maaf, 1000 kali maaf? Apakah berarti perkataan Yesus itu berbohong? Hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Ternyata Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah pergi ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Artinya kosong sorga, kosong melempeng Pak Pendeta. Tidak ada seorang pun. Terus bagaimana dengan penyamun yang dikatakan hari ini? Engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Bohong dong. Tapi kalau di dalam Matius 21:31 baru bisa saya percaya. Apa dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan. Saya percaya. Akan itu artinya akan terjadi. Belum terjadi. Nora, carikan satu data mulai dari Matius sampai Wahyu, di mana Yesus menjanjikan perempuan pelacur duluan. Karena apa Nora? Karena penyamun itu yang diduluankan masuk surga. Yohanes 3 nomor 13. Apa dikatakan Yesus? Tak seorang pun. Pembohongkah Yesus? Oh, dia sudah berbohongkah kepada penyamun? Pak Pendeta, buktikan sama saya. Siapa yang duluan masuk surga? Para penyamun? Tetapi Yohanes 3 nomor 13 tidak seorang pun, atau Matius 31 perempuan pelacur dengan pemungut cukai yang akan dahulu masuk surga. Itu baru saya percaya akan dahulu. Tapi di sini konteksnya saya mau bertanya. Kalau memang hebatnya perempuan pelacur bertobat duluan masuk surga, kenapa nggak melacur saja? Kan enak. Ngewe itu enak. Berbuat zina enak. Bertobat duluan masuk surga loh. Tapi penyamun itu bukannya masuk surga duluan. Yohanes 3 nomor 13, Yohanes 3 nomor 13 dibantah. Tidak seorang pun yang sudah ada ke surga. Saya sudah dapat datanya, Pak Pendeta. Ternyata bukan penyamun. Bahkan surga kosong melompong. Karena tidak ada seorang pun. Kecuali dia bilang, saya khususkan untuk penyamun ya. Dia duluan masuk surga ya. Baru tulis datanya dong. Tidak seorang pun yang masuk, yang sudah naik ke surga, melainkan dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia, kecuali para penyamun. Waktu habis. Baru. Oke Pak Pendeta, silakan dijawab. Berat teman-teman, berat ini coba. Berat banget kan? Gas terus Pendeta. Teman-teman ini teman-teman ini haus. Oke ya begini ya. Tapi sebentar Pendeta. sebelumnya begini. Teman-teman sabar Pendeta sedikit. Teman-teman yang di bawah bantu follow akun saya ya. Ini berat teman-teman ya, berat banget. Bantu follow pertama, jangan lupa itu kami haus banget. Gas terus Pendeta. Haus. Oke. Begini ya teman-teman para penonton. Sebelumnya salah satu syarat untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan kitab suci menurut Hagai 2 ayat 12, jika kamu ingin mendapatkan pengajaran, tanyakanlah kepada para imam. Kata imam di sana, tanyakanlah kepada para
orang yang sudah punya data akademis terkait dengan kitab suci. Jadi kita tidak boleh mendengarkan penjelasan kitab suci dari yang bukan imam. Itu kitab suci mengajarkan. Hagai 2:12. Cukup di situ kata pengantarnya. Kemudian Ithok Nora mengutip Yohanes 3 ayat 13 bahwa tidak ada kok yang masuk surga, baik pesundal, baik juga penyamun. Itu datanya tuh. Jadi Yohanes 3 ayat 13 berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Lalu seolah-olah ayat ini menjelaskan gak ada yang masuk surga, kira-kira begitu. Tapi jangan lupa, ayat ini menegaskan asal usulnya, di mana asal usul ilahi Yesus dan otoritas tunggalnya sebagai juru selamat. Maka untuk memahami maknanya secara utuh, pahami dulu konteksnya. Itu namanya hermeneutika. Hermeneutika itu adalah ilmu yang untuk mendekati teks, baik gaya bahasa, baik gaya penulisan, apa maksud dari si penulis. Itu, jadi harus kuasai dulu hermeneutiknya. Kemudian baca konteksnya. Jangan lepas dari konteks. Ya. Jadi konteksnya di situ berbicara tentang dialog dengan Nikodemus. Jadi mana jawabannya, Pak? Jawabannya di situ adalah di ayatnya yang kelima. Syarat-syarat masuk surga apa? Baca ayat kelima. Saya ulangin, setiap satu pasal pasti ada kunci jawaban. Alkitab menjawab Alkitab. Bukan Alkitab menjawab ini, bukan kita menjawab pakai data, enggak. Pakai otak kita, bukan. Alkitab menjawab Alkitab. Itu cara membaca Alkitab. Jadi setiap satu pasal itu, perhatikan ada konteks. Konteksnya berbicara tentang percakapan dengan Nikodemus. Di mana dalam percakapan dengan Nikodemus itu, seorang pemimpin agama Yahudi, Yesus sedang menjelaskan tentang kelahiran baru. Jadi syarat-syarat untuk masuk surga disebutkan di sini, jawab ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Paham? Untuk masuk dalam kerajaannya, ia harus dilahirkan dari air dan roh. Bicara air dan roh nanti itu lain sesi. Itu syaratnya. Jadi bukan, syaratnya harus bersundal dulu, harus bersundal dulu saya nanti. Oh, bukan begitu. Itu asumsi kita. Saya ulangin, Alkitab menjawab Alkitab. Bukan pikiran kita menjawab Alkitab. Itu namanya eisegesis. Memahami Alkitab ada namanya ilmu eksegese. Bongkar Alkitab itu. Di situ ada jawabannya. Setiap satu pasal ada jawabannya. Tidak mungkin tidak ada. Makanya ini dibikin babnya, dibikin perikopnya. Karena di setiap perikop ada jawaban. Jadi Yesus menggunakan ayat 13 untuk menegaskan kredibilitasnya. Di mana ada orang-orang di sana audiens kebingungan tentang dia. Mengapa hanya Yesus yang berhak dan mampu mengajarkan hal-hal rohani yang surgawi? Karena dialah satu-satunya yang berasal dari sana. Dia yang turun, dia yang naik, tidak ada yang lain. Hanya Yesus sebagai manusia yang turun dan naik ke surga. Tidak ada manusia yang lain. Nggak ada. Silakan cari data seluruh kitab suci orang agama yang lain. Hanya Tuhan Yesuslah sebagai manusia yang naik dan turun ke surga. Lainnya no, lewat. Ingat itu. Ingat itu. Tidak ada manusia yang lain di muka bumi ini selain Yesus yang turun dan naik ke surga. Lainnya ngantri, tunggu dulu. Kata Yesus apa? Kata Yesus, kalau kamu tidak dilahirkan dengan air dan roh, you tidak akan masuk. Ingat itu. Bukan kamu harus bersundal dulu baru kamu masuk. No. Pra-eksistensi dan kelahiran Yesus Kristus dalam ayat ini, Yohanes 3:13, di mana turun dari surga dan anak manusia yang ada di surga, menunjukkan Yesus Kristus sebagai pra-eksistensinya. Jauh sebelum inkarnasinya di Bethlehem, Yesus sudah ada bersama dengan Allah. Sebagai anak manusia, gelarnya yang Mesias diambil dari Daniel 7 ayat 13 dan 14. Ia memiliki natur ilahi sekaligus juga manusiawi. Hanya Yesuslah yang memiliki akses penuh terhadap kerajaannya. Tidak ada yang lain. Waktu habis. Kau cari, buktikan kepada saya datanya. Kalau ada manusia di dunia ini yang turun dan naik ke surga, bawa ke saya ayatnya.
Bawa datanya ke saya. Kitab mana yang menjelaskan itu? Silakan. Bro Nora, lanjut Bro Nora. Waktu habis. Jangan dinyalakan dulu. Sebentar dulu, aku mau ketawa dulu, Loy. Aku juga mau ketawa, tadi juga sama kita. Aku juga mau ketawa. Tunggu dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu, sayang. Iya. Ini astagfirullah. Ya udahlah. Ya. Nora, kamu Nanti kita tidak baca putarin. dari awal, Nora. Lah ya, lanjut. Oke. Kamu tidak lanjut, baca Bro. dari awal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Yesus adalah daging. Bagaimana mungkin dia menjadi dua natur menurut Daniel? Satu natur ilahi, satu natur daging. Ketika dia menjadi daging, tidak boleh ada seksualitasnya. Tapi ketika dia membuat mukjizat, dia ada natur ilahinya. Ketika dia ditangkap, natur ilahinya terbang. Ketika dia disalibkan, natur ilahinya monggor. Ini yang ku bilang suka-suka hati kalian. Memang yang cari satu agama. Satu agama saja yang mengatur Tuhan, Kristen. Tuhan dilahirkan, siapa yang mengatur? Kristen. Tuhan jadi manusia, siapa yang mengatur? Kristen. Tuhan harus mati, Kristen. Tuhan diarak, digebukin, diludahin, ditampar, Kristen. Kristen yang mengatur Tuhan. Kita bertumpu kepada Tuhan, kita meminta rezeki kepada Tuhan, kita yang dimatikan, dihidupkan oleh Tuhan, tapi beda dengan Kristen. Kristen yang mengatur Tuhan. Sudah jelas malaikat Gabriel mengatakan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki manusia, bukan dua natur. Kalau ada dua natur, siapa punya ajaran? Kristen. Malaikat jelas-jelas ngasih tahu sama Maria kok dia akan melahirkan manusia. Di sini jelas kalau daging dilahirkan ya daging. Roh dilahirkan ya roh. Enak aja bercampur menjadi apa? Daging dan roh. Coba cari daging dan roh itu adalah Tuhan. Satu sisi naturnya daging dia adalah manusia, satu sisi naturnya roh itu adalah ilahi. Ya manusia ya harus hidup dengan roh. Gak bisa dipungkiri. Kalau gak hidup dengan roh ya dia mati. Jadi mayat. Makanya sebenarnya yang mengatur Tuhan itu Kristen. Tapi kalau Pak Pendeta kita sudah lari nih jadinya. Konteksnya sebenarnya penjina. Makanya saya bilang kalau penjina ini sangat hebat dosanya dan sangat diprioritaskan utama masuk ke surga, berzina saja. Harusnya rasional dong Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta sendiri mengatakan berzina itu adalah perbuatan yang keji, sehingga ketika dia bertobat dia diutamakan. Berzina aja kalau kayak begitu Pak Pendeta. Gak usah malu-malu. Karena sudah dikatakan, seorang pembuat penjina ketika dia bertobat didahulukan masuk surga. Kenapa saya larikan konteksnya di dalam Yohanes 3 nomor 16, Yohanes 3 nomor 13, Yesus sendiri yang menegaskan, tidak seorang pun yang sudah masuk surga. Bahkan si penyamun itu belum masuk surga. Ini larinya Yesuslah yang pertama masuk surga dan turun dari surga, dan dialah memiliki kerajaan surga. Saya tidak masalah mau dia memiliki kerajaan surga, mau terserah sama Yesus. Poinnya tadi di sini dikatakan, Pak Pendeta, cari satu ayat saja yang dimana katanya perempuan sundal didahulukan masuk surga. Matius 21 nomor 31. Pak Pendeta larikan si penyamun. Kata Yesus dia akan bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus. Ternyata Yohanes 3 nomor 13 tidak seorang pun yang sudah ada di surga. Berarti ini kitab Anda kontradiksi. Ditampilkan di si penyamun, ditabrak lagi di Yohanes 3 nomor 13. Nanti dikatakan perempuan sundal akan duluan masuk surga, ditabrak lagi ke tempat yang lain. Ini kitab apa kitab? Makanya kalau punya kitab itu konsekuen dong.
Jangan dirubah-rubah Pak Pendeta. Biar kita yang membacanya pun juga tidak gabrel. Tapi ingat Pak Pendeta, yang memberitakan Injil itu bukan pekerjaan dari imam, bukan pekerjaan hanya seorang pendeta. Adakah Yesus mengatakan beritakanlah Injil itu hanya dikhususkan oleh pendeta yang memberitakan? Gak ada, bebas. Makanya kalau di Kristen ini pusing. Orang awam di Kristen ini pusing. Kenapa? Karena untuk mengetahui isi Bible harus belajar teologi. Beda dengan Islam. Dari kecil udah bisa kita pondokkan anak kita di pesantren, mendapatkan ilmu. Kalau di Kristen beda. Sudah tamat SMA, kau banyak duit banyak, baru bisa kau sekolah STT. Aku waktu udah habis. Silakan Pak Pendeta, tanggapi narasi saya. Yohanes kawan. 3 nomor 13, ternyata Yesus mengatakan belum ada yang ke surga. Ini adalah terkait dengan argumentasi dari Ito Nora. Di mana sih datanya yang mengatakan berbicara tentang duinatur Yesus? Kok Yesus di satu sisi manusia, di satu sisi dia ilahi? Mana datanya? Oten itu mengatur-ngatur. Jadi seolah-olah Ito Nora membuat argumentasi ataupun diksi yang mengatakan bahwa orang Kristen lah yang membuat Yesus itu dua ilahi, duinatur. Sehingga itu berakrobat kata-kata. Jadi seolah-olah itu nggak baca Alkitab. Tapi saya anjurkan itu baca Alkitab lah, rajin-rajinlah baca Alkitab, supaya itu lebih tidak lagi berakrobatik tata bahasa. Jadi bukan kami yang mengatakan Yesus itu duinatur, bukan. Bukan orang Kristen yang mengatur-ngatur Tuhan, bukan. Terkait dengan di mana sih datanya Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Allah. Alkitab yang mengatakan demikian, bukan kami. Mana datanya Pak? Datanya Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan baik-baik. Bukan orang Kristen yang mengatakan tentang duinatur Yesus. 100% Allah, 100% manusia. Atau sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan kami. Bukan orang Kristen yang mengatakan itu, bukan. Alkitab yang mengatakan itu. Datanya di mana Pak? Saya ulangin. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah, kata dialah saya ganti kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania. Kamu tahu nggak secara jasmania? Secara jasmania itu berbicara fisik saya. Seluruh apa? Seluruh kepenuhan Allah. Jadi bukan saya yang ngomong, Ito Nora. Bukan pula orang Kristen yang ngomong begitu, bukan. Jadi Ito jangan berakrobatik kata. Jangan berakrobatik teks. Jangan diotak-atik teks itu. Baca Alkitab supaya Ito Nora pun lebih paham Alkitab. Saya berikan informasi kepadamu itu. Jangan eisegesis, eksegese lah. Tahu eksegese? Baca Alkitab, pahami. Bukan pemahamanmu kau masukkan ke dalam Alkitab. Amburadul kau itu. Amburadul kau amburadul. Kamu nggak akan ngerti. Saya ulangin kepada penonton, ya. Dalam memahami Alkitab, tetap ada namanya rumusan-rumusan teologi. Ada hermeneutik. Di dalam hermeneutik itu ada rumusannya juga. Ada eksegese, bukan eksegesis. Ada tafsiran teksnya, history text, grammatical text, history text, dan lain sebagainya. Ada itu. Jadi pahami. Pada masa itu bagaimana? Masa sekarang bagaimana? Jadi bukan saya mengatakan Yesus itu bicara duinatur, ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Itu berbicara tentang hipostasisnya firman itu, hologos, menjadi manusia. Jadi bukan saya yang ngomong, bukan. Bukan orang kita yang ngatur-ngatur, bukan. Alkitab yang mengatakan demikian. Jadi jangan berakrobatik kata itu. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Mana datanya? Ada. Silakan tanya saya, di mana datanya? Akan saya bawa datanya semua kepada kamu.
Yesus 100% Allah? Yes. Terdapat di mana? Terdapat melalui Markus 4. Yesus mengatakan, redalah kepada angin itu. Reda. Yesus melakukan mujizat. Yes. Yesus lapar. Yes. Yesus bertumbuh. Lukas 2 ayat 52. Yesus semakin besar dan bertumbuh dan bertambah hikmatnya. Yes, itu menunjukkan kemanusiaannya. Yohanes 4 ayat 6 mencatat Yesus merasa lelah dan dalam perjalanan. Itu menunjukkan dia manusia. Yes. Yohanes 11 ayat 35. Dia emosinya. Menangislah Yesus. Yes. Jadi bukan saya yang ngomong, bukan Oten yang ngomong, bukan. Alkitab yang ngomong. Kalau kau pengen keberatan, keberatanlah kepada si penulis Alkitab, bukan kepada Oten. Ya, bukan kepada Oten itu. Proteslah Alkitab itu. Kenapa kau tulis demikian begitu? Bukan kepada Oten. Oten nggak tahu apa-apa. Mereka hanya belajar baca sampaikan. Proteslah kepada Kolose, kepada Rasul Paulus. Paulus, kenapa lu tulis Kolose 2:9? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kenapa lu tulis Paulus? Ngomong sama Paulus. Kau Izin, panggil dia pendeta. ke surga. Waktu habis. Pendetaku. Berat ini kawan-kawan, berat. Lanjut Bunda Nora. Kita ketawa dulu. Iya, itu Kita ketawa berat. sebentar ya. Nah, aku ketawa sedikit. Sama. Aku ketawa sedikit. Untuk 4,8, tolong di tap-tap layarnya. Ini bisa tembus loh sampai 500. Ya, jangan lupa love orange-nya ya, love orange-nya. Sebentar, saya sedikit dulu tarik nafas. Tarik napas, tahan 1 jam. Tahan 1 jam. Oke, oke. Silakan. Proteslah kepada Kolose, itu Nora. Proteslah, hei kalian yang tidak sadar diri, kalian yang tidak tahu diri, Bani Kreseng. Ini apa dikatakan? Ini dikatakan di Laodikia. Ini untuk orang yang di Laodikia dengan sekitarnya, bukan untuk kalian. Kalau mau soal itu ya, tetapi gak dibaca sama Pak Pendeta kita yang baik hati nih. Makanya Pak Pendeta, izinkan saya dulu yang berkhotbah di gereja kalian, di podium kalian. Ini dikatakan apa? Kalian sendiri yang membuat nanti jadi Tuhan kalian ada dua. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti Yesus kerasukan ya, kepenuhan dia. Artinya kerasukan. Terus apa dikatakan? Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Terus sampai di, tunggu dulu ya, ini, dan tunggu dulu, sebentar. Dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum dan ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-perintah dan penguasa dan menjadi tontonnya. Ini kalau dibaca sampai habis apa dikatakannya? Di sini Yesus juga dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan. Ini ya, tunggu sebentar. Di data nomor 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Yesus kepenuhan Allah, Yesus Tuhan, Yesus ilahi, Allah juga Tuhan, datang yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Siapa yang membangkitkan? Kerja kuasa Allah. Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan. Dia makan itu dagingnya Nora. Dia marah itu dagingnya Nora. Jangan lupa, dia berdoa dagingnya juga Nora. Dia ketakutan waktu berdoa di Taman Getsemani juga dagingnya Nora. Ketika membuat mukjizat itu ilahinya Nora. Makanya saya bilang yang mengatur Tuhan memang Kreseng. Ketika dia mati itu ketuhanannya, itu kemanusiaannya. Ketika dia membuat mukjizat itu keilahiannya. Ketika dia takut, dia berdoa kepada siapa? Ilahi, berdoa kepada ilahi. Makanya tidak bisa dipungkiri. Kalian ini harus dirajam sampai mati kalian ini. Karena apa? Di dalam Ulangan 7 apa dikatakan?
penyembah berhala harus dirajam sampai mati. Cocok memang kalian tuh dirajam sampai mati kalian. Sudah dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku kok. Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sudah dikatakan Allahnya itu Esa kok. Sementara Allahnya yang membangkitkan dia dari orang mati. Masa Tuhan membangkitkan Tuhan? Masa ilahi membangkitkan ilahi? Memang suka-suka kalian yang mengatur Tuhan itu. Senang kalian tuh mengatur Tuhan. Giliran dia makan itu dagingnya, giliran dia marah itu dagingnya. Kalau dia berbuat mukjizat itu ilahinya, saya bertanya, ketika dia kelaparan dan bersama murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara, kenapa dia tidak menjadikan pohon ara itu berbuah? Malah mengutuknya. Ini Tuhan apa tukang kutuk? Setahu saya tukang kutuk pertama kali si maling kundang dikutuk. Ini pohon pula dikutuk karena tidak berbuah. Kalau dia memang ada sisi ilahinya, dagingnya kelaparan, harusnya sisi ilahinya bekerja. Apa itu? Berbuahlah kau pohon ara. Gitu baru keren. Ini dagingnya lapar, dia datangi pohon ara malah dikutuk karena tidak berbuah. Lah kalau ada sisi ilahinya, harusnya dia menjadikan pohon ara itu berbuah. Bukan mengutuk. Jadi kayak maling kundang aja pohon ara itu dibuat. Makanya itu saya bilang, pendeta-pendeta ini sudah melakukan kibulan-kibulan kepada jemaat-jemaatnya. Kenapa tidak jujur kalian pendeta? Jangan mengajarkan Yesus sisi ilahinya ketika dia mati kedagingannya. Ilahinya ngapain? Ngamen. Nengok-nengok Yesus disalibkan. Gak adil kayak gitu dong. Giliran melakukan mukjizat, sisi ilahinya ada. Giliran dia lapar, dia nangis ketakutan, sisi dagingnya. Memang kalian yang peta-petakan Tuhan, hebat kali kalian ini. Kalian itu melebihi Tuhan, tahu kalian? Kalian itu yang melebihi Tuhan. Yesus sudah mengatakan dia utusan. Kita jadi lari, jadi konsep ketuhanan jadinya ini Pak Pendeta. Saya tadi membahas ini, pelacur itu kenapa yang diutamakan? Pak Pendeta cari satu data sama saya. Siapa yang sudah ada di sorga? Silakan. Yang sudah ada di sorga ya, bukan Yesus ya, yang sudah ada di sorga. Katanya penyamun itu duluan masuk surga. Silakan. Waktu saya nggak? Udah habis, Pak Bunda, 5 menit. Teman-teman semuanya ya, ini berat banget kayaknya. Ini kita haus juga, ini nggak ada. Coba kan haus ini teman-teman. Haus. Terus lanjut. Pulang kerja makan lo itu Nora. Nanti tolong dulu COD kan makananku ya. Kan ada GrabFood. Oke, jadi kemana-mana kita ini. Jadi out of context kita bicara. Jadi malah kita ini bicara Matius 21:31, tapi nggak apa-apa lah, sedikit edukasi. Jadi berbicara tentang sedikit tentang pohon ara yang tercatat dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Itu juga terdapat dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Sampai 20 dan 25 itu juga merupakan salah satu mujizat yang paling menantang. Jadi secara hermeneutik, saya selalu bicara tentang secara hermeneutik, artinya ada eksegese atau ilmu tafsir. Jadi makanya saya bilang itu di dalam memahami Alkitab itu namanya ada tafsir, tapi tidak semua data itu teks itu ditafsir. Jadi latar belakangnya itu berbicara tentang simbolisme antara daun dan buah. Di mana secara histori pohon ara di Timur Tengah memiliki siklus, di mana daun-daun yang muda biasanya muncul bersamaan atau mendahuluinya munculnya buah muda. Jadi kalau ada daun muda pasti ada buah muda. Itu bicara saat itu, atau yang disebut dengan taks. Jadi ketika Yesus melihat pohon ara itu, dia berdaun lebat. Jadi jangan kau paksa, harusnya kau berbuah. Harusnya mujizat berbuah. Jadi pahami itu konteksnya, teksnya secara histori. Jadi pada saat itu buah pohon ara ini dia berbuah lebat, daun-daunnya muda. Tetapi pada saat itu kalau ada pohon ara yang berbuah, yang berdaun lebat dan muda, pasti dia berbuah. Tapi ini kok nggak berbuah? Nah, maksudnya apa? Ini merupakan sebuah janji visual bahwa pohon-pohon tersebut memiliki harusnya buah. 3 makna penafsiran utama di sana yang harusnya kita pahami. Tapi nggak perlu saya jelaskan itu karena waktu singkat. Karena itu bicara hermeneutik. Nah, terkait dengan
tadi aku curiga loh sama latar belakang Ito dulu. Jangan-jangan itu dulu JO ya. Yesus only yang menolak tentang dominatur. Atau juga jangan-jangan oneness yang menolak tentang dominatur. Saya jadi curiga. Kelihatan basicnya toh. Kamu ngatur-ngatur. Apakah itu ini latar belakangnya JO atau oneness dulu? jadi kelihatan loh. Jadi itu nggak memahami apa itu hipostasis, apa itu ousia, apa itu inkarnasi. Itu nggak memahami itu sebenarnya. Tetapi kalau kita bicara itu, kita nanti jadi melebar kemana-mana. Karena itu bukan topik kita malam ini. Jadi itu tadi bertanya, siapa yang lebih dulu masuk surga? Itu pahami ya, di dalam kekristenan, surga itu bukan tempat orang-orang seperti saya. Surga itu adalah bicara tahta Allah Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ tercatat, sebab di dalam surga itu ada 3 yang bersaksi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu surga. Jadi surga dalam konsep kekristenan bukan berbicara surga yang seperti yang dipahami pada umumnya. Kalau kamu kembali kepada Wahyu 21, itu berbicara langit dan bumi yang baru. Itulah surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan surga ucuk-ucuk yang kita pahami, yang seperti, bukan. Surga itu adalah tahtanya Bapa. Hanya Dia yang ada di sana. Yaitu siapa? Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi saya nggak boleh ke sana. Siapa yang ke sana nanti? Hanya Yesus. Jadi kemana Pak orang Kristen Pak? Kalau orang-orang sudah meninggal, mereka percaya, mana surganya? Baca Wahyu 21, langit dan bumi yang baru. Itu surganya. Jadi orang-orang percaya yang sudah diperbaharui, nanti dia akan tempatkan di sana. Jadi bukan surga seperti yang kita angan-angankan, bukan. Itulah, jadi pahami, ada paradis, ada firdaus. Jadi kemana? Jadi firdaus adalah orang-orang yang mati dalam Kristus. Mereka nanti akan ditaruh di sana untuk sementara waktu, masa penantian. Dan orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan ditaruh di Gehenna. Yaitu seperti dalam gambaran antara orang kaya dan Lazarus. Pahami itu? Jadi bukan surga yang seperti yang kamu pahami itu, Nora, bukan. Dalam konsep kekristenan, surga itu mutlak tahtanya Allah Bapa. Ingat itu. Bukan saya terbang ke surga, bukan. Aku melihat surga, nggak ada itu. Kalau ada yang bersaksi aku melihat surga, itu bullshit. Bullshit itu. Karena surga itu adalah cahaya yang tak terhampiri. Ada datanya? Ada. Itu ya. Jadi supaya benar. Tapi latar belakangmu saya tahu, JO atau oneness. Lanjut. Lanjut bundaku. Aku sampai ketiduran ini, gara pendeta. Aku sampai ketiduran ini pendeta. Serius. Hikmat banget itu, hikmat banget kayaknya. Iya, fit. Lanjut bundaku. Iya. Sampai ketiduran aku. Iya. Sampai lewat di jam 5.22 coba kan. Aku ketiduran tadi. Nggak apa-apa. Gas terus bunda. Nggak apa-apa. Oke. Nora, sebentar itu Nora. Ini kan udah mau jam 10. Aku nanti jam 10 harus istirahat loh. Tapi kita aja. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti ini terakhir statement dari saya, ya kan? Nanti silakan close statement dari Ito, baru saya nanti terakhir close statement. Oke? Ini saya tanggapi yang ini. Oke. Oke lanjut. Apakah lanjut ya waktunya Bunda Nora? Oke ya. Nah, saya balikan Ini data terakhir ya. Ini Oke, terakhir, ini terakhir ya. Statement. Oke siap. Enggak, ini bukan close. Saya nanggapi dulu nanti close statementnya dari apa. Nah, di sini ya, Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Nah, Yesus merasa lapar untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ini Tuhan atau apa? Masa dia tidak tahu pohon itu belum musim atau bukan sih? Kalau memang dia Tuhan, harusnya dia tahu pohon ara itu belum musim buahnya. Sama seperti duren,
Saya punya pohon duren, saya pengen makan buah duren, saya makannya di bulan 8, sementara buah duren bulan 12, terus saya tebang pohon itu, saya bilang sama tetangga, saya tebang pohon ini, kenapa Bu ditebang? Karena dia belum berbuah. Ini ibu kok goblok ya Bu? Udah tahu bulan 12 baru berbuah. Makanya saya bilang, Pak Pendeta, baca Bibelnya baik-baik. Di situ dikatakan belum musimnya, kenapa dikutuk? Makanya saya bilang kalau dia Tuhan harusnya dia buat pohon itu memang berbuah. Dia bisa merubah air jadi anggur, membelah-belah 5 roti 2 ikan menjadi banyak 12 bakul, meredakan badai, membangkitkan orang mati. Tiba dia merasa lapar, murid-muridnya lapar, dapat pohon ara belum musimnya berbuah. Masa dia nggak bisa menciptakan bisa membuat pohon ara berbuah? Ini aneh bin ajaib. Lucu, makanya saya bilang yang mengatur Tuhan itu kalian. Merubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, meredakan badai, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, bla 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 bla. Itu kehebatan Tuhan kami Nora, yang tidak ada dimiliki oleh yang lain katanya. Tapi giliran pohon ara tidak bisa dibuatnya berbuah. Jangan mengaku hebat. Dia hebat pun dikatakan apa? Lukas 7 nomor 16. Dia adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Makanya sekali lagi saya tekankan begini. Kristen belajar baik-baik Bibelnya. Mau hermatologis, mau hermaan, saya juga tidak tahu. Nah ini yang saya katakan. Kasihanlah Kristen-Kristen yang cuman awam, yang mendengarkan pendeta-pendeta berkhotbah. Ternyata gabrol. Yesus itu ada sisi ilahinya. Yesus itu adalah daging juga. Sisi ilahinya tidak bisa menjadikan pohon ara berbuah karena tidak tahu ternyata pohon ara belum musimnya. Ini ilahi yang gabrol. Terus Pak Pendeta tadi mengatakan, Nora kamu mungkin saksi Jehovah ya? Saya nggak tahu saksi Jehovah. Karena tahun 2003 saya masuk Islam, saya gereja di Gereja Betel Indonesia, GBI. Mama saya GPDI. Saya dulu Tritunggal. Cuman di sini Tritunggal dengan Jesus only, saksi Jehovah harus dengar. Artinya apa? Artinya Yesus itu hanyalah utusan. Saksi Jehovah mengimani Yesus utusan loh. Jesus only menjadikan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, jadi gabrol. Yesus mati, Bapa mati. Nggak terima juga Tuhan mati. Makanya kalian ini yang saling denom ini bertabrak-tabrakan. Artinya bukan tabrakan. Kalian cipok-cipokan yang sangat enak. Bidat, Tritunggal mengatakan G.O. bidat. Terus datang Tritunggal mengatakan saksi Jehovah itu bukan Kristen, antikristus. Suka-suka kalian. Padahal Yesus tidak pernah yang kenal namanya Kristen. Yesus bersunat, Kristen tidak. Yesus tidak makan babi, Kristen makan babi. Yesus tidak pernah ke gereja, Kristen ke gereja. Yesus tidak kenal Paulus, datang Kristen mengabadikan surat-surat Paulus menjadi firman Tuhan. Yesus mengaku utusan, datang Paulus mengatakan Yesus itu mati bangkit supaya jadi Tuhan. Makanya aku bilang, kalian ini ajaran manusia apa ajaran Tuhan? Ajaran Tuhan, ajaran Nabi tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu berinkarnasi. Yang berinkarnasi itu adalah makhluk. Berpindah dari roh dia menjadi makhluk yang lain. Itu namanya inkarnasi. Coba cari di KBBI, Pak Pendeta. Tidak pernah Tuhan berinkarnasi, ngawur. Yang berinkarnasi itu adalah makhluk. Termaksud roh. Roh itu makhluk, Zakaria 12 nomor 1. Roh itu adalah ciptaan. Dia makhluk. Kalau kau katakan roh itu berinkarnasi, betul. Bukan Tuhan yang berinkarnasi. Makanya yang mengatur Tuhan ini kalian. Bibel sudah mengatakan, Yesus mengatakan dia utusan. Elohim Bapa itu adalah Tuhan. Fix. Datang suratnya Paulus. Harus mati dia di kayu salib. Bangkit supaya jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Ini ngawur ini. Ajaran apa ini kalian? Datang Paulus meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan selama dunia ini belum runtuh, hukum Taurat tetap masih berlaku. Datang Paulus mengutuk hukum Taurat. Kan ngawur ini Pak Pendeta.
Jadi ayolah tolong buka sedikit pola pikir kalian, jangan melakukan kibul-kibulan. Nah, karena Pak Pendeta kita sudah mau istirahat dengan tenang dan damai di atas kasurnya bersama si Eda, si istri, silakan close statement dari perjinahan itu, bagaimana penutupnya dengan konsep ketuhanannya. Silakan. Iya, siap. Lanjut pendetaku. Ini masih ada ini aku ketawa. Jangan ketawa mulu ya. Ini sekarang ini kami haus teman-teman. Gas terus pendeta, gas terus. Oke. Semangat sekali aku dengarmu itu. Mau istirahat dengan edaku. Kujeber. Lama-lama kujeber juga kau nanti. Itu. Ya kan? Lanjut. Gak usah pakai timer lagi. Ini gak usah pakai timer. Biarkanlah. Namanya close statement. Silakan. Oke, siap. Lanjut pendeta, lanjut. Jadi gini ya. Terkait dengan inkarnasi, itu kan bukan perkataan kami sebagai orang Kristen ya. Jadi Alkitab juga yang mengatakan demikian. Kalau kita baca dalam Filipi 2, kita baca mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 9 ini berbicara tentang inkarnasi. Inkarnasi artinya yaitu Allah, ya, baca ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini ada frasa yang berbunyi menjadi sama dengan manusia. Itu apa kira-kira pemahaman kalian? Kata menjadi sama dengan manusia itu apa sih yang kalian pahami di sini? Itu yang dulu harus pelajari. Ya. Kemudian terkait dengan latar belakang itu dari GBI saya hapus lah ya. Itu dengan berani mengatakan latar belakang GBI. Tetapi saya cuma memberikan closing statement buat itu. Tidak ada jalan keselamatan selain di tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan lain itu. Hanya di Tuhan Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kata hidup di sana, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, pada hari engkau memakan buah itu engkau akan mati. Artinya mati, tapi dia akan hidup kembali. Hidup kembali apa? Yakobus 2 ayat 22 berkata, sebab sama seperti tubuh dan daging, ketika tubuh itu mati, rohnya mati. Jadi untuk tubuh itu kembali hidup dan roh itu kembali hidup, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada jalan lain tuh. Hanya Tuhanlah, hanya Dialah yang pernah turun dari surga dan naik ke surga. Yang lain belum ada. Silahkan kau buktikan pakai data apapun. Kalau ada selain Yesus yang datang dari surga dan naik kembali turun, bawa ke saya datanya, saya akan tinggalkan agama saya. Itu tantangan saya buat itu. Coba bawa data dari mana ada Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, turun dari surga, naik kembali ke surga. Sekalipun ada orang mengatakan orang Kristen menyembah manusia, yes, kami menyembah manusia yang datang dari surga dan naik ke surga, nggak jadi masalah. Orang Oten menyembah manusia, yes, yang kami sembah manusia yang datang dari surga dan naik ke surga, bukan manusia yang lahir di surga dan tidak kembali, yang lahir di bumi dan tidak kembali ke surga. Beda, tidak ada. Bawa datanya kepada saya itu, saya tinggalkan agama saya. Siap pendeta. Udah Nora, ini pendeta udah pasrah loh Nora. Iya, Ini udah pasrah. iya, nggak apa-apa. Close statement ya. Close statement. Selesaikan dulu. Bagaimana itu? Masih mau dilanjutkan close statementnya? Jadi bahwa Yesus adalah Tuhan ya, yang menuju ke keselamatan ya. Oke ya. Saya terakhir aja ya. Saya ini sakit hati saya kalau tidak menunjukkan pakai data. Saya harus menunjukkan pakai data. Ini close statement, mudah-mudahan apa ya. Ini menurut KBBI. KBBI inkarnasi artinya adalah penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain, terutama manusia
titisan perwujudan makhluk halus dalam bentuk yang nyata. Berarti Tuhan Anda itu adalah roh makhluk. Dalam Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Roh, kalau kalian artikan ke Tuhan, jangan lupa, iblis juga roh. Roh menjadi iblis, roh iblis menjadi suatu makhluk, saya percaya. Saya percaya sekali. Nah, sekarang ini kan kita close statement, ya kan? Jadi begini, untuk itu Pak Pendeta kita, Pendeta M ini, saya pikir M ini Muhammad Sitompul, ternyata mungkin bukan Muhammad tetapi melelong, artinya agak sedikit, ya begitulah ya, itu ya, maaf ya itu ya. Jadi begini itu. Kenapa Matius 21:31 saya rasa tidak perlu ditafsirkan dengan berbagai ilmu-ilmu hermatologi, herma-herma, atau hernia, penyakit hernia atau apapun. Tidak perlu. Yesus sendiri sudah mengatakan perempuan-perempuan sundal mendahului. Dan itu sendiri mengatakan perempuan, kenapa diambil perempuan sundal? Karena itu pekerjaan yang sangat hina, sangat rendah. Berarti kenapa? Kenapa tidak bersundal saja? Kalau memang pekerjaan yang hina itu akhirnya mendapatkan suatu prioritas ketika kamu bertobat, didahulukan masuk surga. Saya yakin dan percaya Yohanes 3:16, memang belum ada seorang pun yang ada di surga. Belum ada satupun. Kalau itu mengatakan hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, tidak pernah ada sejarahnya Tuhan menyelamatkan. Diutusnya Nabi dan Rasul sebagai penyelamat. Jangan lupa Musa. Musa itu sangat penting, dia punya kinerjanya kepada Bani Israel. Musa yang pertama diutus ke Bani Israel untuk membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan. Jangan dilupakan, Musa Juru Selamat. Alam juga sebagai juru selamat untuk semua manusia. Beda, Yesus juru selamat, seorang nabi, seorang utusan, juru selamat. Matius 15 nomor 24 apa dikatakan dengan 26? Aku diutus hanya untuk dombaku yang hilang dari umat Israel. Fix, hanya untuk Israel. Yohanes 17 nomor 9, ketika Yesus menerima firman, dia hanya menyampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya. Murid-muridnya apakah orang Yunani? Murid-muridnya apa orang Indonesia? Enggak. Murid-muridnya semua orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, yang bersunat dan tidak memakan babi, bahkan tidak bertopak tangan di gereja. Itu murid-murid Yesus. Apa kata Yesus ayat 9-nya? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Fix Bani Kristeng, kalian dari suku mana? Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus menguduskan hari Sabat, kalian entah kemana hari Sabatnya. Makanya saya bilang, yang lebih pintar di sini membaca Bible itu adalah umat Muslim. Paham? Jangan memasukkan itu adalah hermatologi. Ingat, Bible kalian menggunakan KBBI. Bible kalian menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana KBBI menerangkan setiap kata per kata, akar kata, dan artinya semua dijelaskan. Kalau kalian mempelintir, silahkan kalian katakan kepada KBBI, kami akan memakai kamus yang lain. Jangan memakai KBBI. Standar Indonesia untuk menerjemahkan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Yunani yang akan menjadikan kitab bahlul. Jadi di sini poinnya Pak Pendeta, kalau memang tantangan itu, ya silakan nanti hubungi si Huang lagi. Saya akan cari datanya, tantangan dari Pak Pendetanya apa, itu kita ini, ya. Cari satu data yang dimana ada yang bisa masuk surga, turun dari surga. Perang naga, iblis pun juga dari surganya. Kalau soal itu ya. Kalau iblis dari surga, ya apa bedanya iblis dengan Tuhan?
Kan begitu. Sebab kalau Tuhan kami tidak perlu surga. Surga itu adalah tempat. Surga itu adalah ciptaan. Tidak perlu Allah di surga. Ngapain Allah ada di tempat? Yang turun dari surga iblis juga, yang naik ke surga itu adalah orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan ridha Allah. Jadi sekian dari saya mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan saya yang menyakiti Pak Pendeta, tetapi sesungguhnya bukan perkataan saya menyakiti, kebenaran itu yang sangat menyakitkan bagi saudara-saudara Kristen yang tidak mau menerimanya. Al-Baqarah ayat 18, memang kalian ini sudah buta, tuli, dan mata hati kalian sudah tertutup. Dan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merugi dan celakalah bagi kalian yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau mau diskusi lagi uangnya temanya apa, tapi saya kalau bisa temanya soal penyalipan Yesus deh. Lebih bagus. Ini jangan-jangan nih kita nanti masuk ke Edis nih. hari Minggu itu hari Minggu jam siang-siang lah, aku Minggu ada waktu kosong. Bukan, saya kapan saja bisa, asalkan kalau bisa kalau itu berhalangan jam sebenarnya jangan juga terlalu panjang biar kita dapat poin. Bagus dari jam 8 sampai jam 10 itu bagus. Iya, nggak apa-apa. Tapi seru juga dengan itu ini, dia orangnya terbuka gitu. Apa nggak apa gitu. Saya suka sih gaya bahasanya. Gaya diskusinya gitu yang gitu. Saya suka. Oh. Oke, Tapi ya. itu sedikit Ada ruang lagi untuk penonton nih. terkait dengan pernyataan itu yang mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan kepada bangsa Israel, itu betul. Tetapi kita jangan lupa dalam Roma 11 ayat 11, tetapi oleh pelanggaran bangsa Israel keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk saya. Jadi supaya apa? Supaya membuat mereka cemburu. Itu Roma 11 ayat 11. Gitu ya. Jadi keselamatan itu memang betul. Tadinya keselamatan itu dikonsepkan. Ngapain lagi dibahas? Udah close ini. Tapi mau istirahat. Ini jangan-jangan gimana nya? Mau istirahat atau gimana nih? Lanjut. Mau lagi kayaknya Bunda. Mau lagi kayaknya itu Aku udah lapar. Aku udah lapar. Jadi aku tadi belum makan. Ada ruang nggak buat penonton ke Pendeta? Jadi jam 8. Aku kan harus membantu janji toh. Ada Bang Handi, silakan ngomong dulu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan Notinora sangat berapi-api di sana ketika berdebat itu ya. Ya, kalau seandainya agak dilembutkan sedikit ya, jangan terlalu berapi-api seperti itu. Berapi-api boleh, semangat boleh, tapi kalaupun dapat jangan sampai menghina, jangan sampai mengolok-olok gitu ya, supaya dakwah kita itu sampai ya bagi yang mendengarkannya itu sejuk. Kristen pun dapat lembut hatinya oleh karena sentuhan lisan kita dengan penuh kehormatan, penuh rasa kasih sayang ya, penuh dengan hikmah, penuh dengan kasih sayang. Nah, itu maunya seperti itu. Kalau frontal kadang malah hanya menimbulkan kebencian. Sulit orang akan menerima kebenaran ya jikalau kita sampaikan dengan lisan-lisan yang kurang lembut, kurang manis gitu ya. Karena manusia itu pada dasarnya sekeras apapun hatinya pasti mempunyai sisi lembut. Jadi sentuh di sisi lembutnya gitu. Jadi hidayah itu akan sampai, dakwah kita pun akan banyak bermanfaat, menjadi wasilah, menjadi asbab ya. Orang-orang menerima, orang yang belum Islam menjadi menerima Islam, menerima kebenaran tentang Islam, menerima baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir bagi mereka. Ya, kan itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Budesani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.